peduli terhadap syariah. Luar biasa ya. Hmm. Ini terima kasih Ibu Dokter, Bapak Dokter yang hadir bersama rekan-rekan mahasiswa dan juga mungkin ada juga yang bukan dari mahasiswa gitu ya, ada yang dari teman-teman UKM yang udah gabung di sini. Nah, boleh kita sambil diskusi terkait bisnis muamalah ini atau bisnis syariah ya, karena konsepnya ini ternyata luas sekali, nggak hanya kita ngomongin nggak hanya lembaga keuangan yang harus syariah, tapi tadi dicontohkan di Lengsi aja ada barbershop yang Syariah, ya. atau, Barbershop syariah, betul. iya, atau mungkin nanti ada ojek payung syariah ya gitu kan. Kalau ojek syariah sudah ada tuh, ada Jack tuh. Oh, Jadi dia ojek khusus akhwat. wah, Jadi yang ojek itu ya, yang bawa motor itu akhwat perempuan, yang ojek itu juga wajib akhwat perempuan juga, gitu. Itu udah ada Kang Adi nih. Jadi kayaknya hampir semua bisnis syariah. Di sini juga ada Kang Odri nih, beliau di praktisi di properti syariah kemarin di Tala Residence di Bogor nih. Nanti bisa diskusi juga. Oke, lanjut ya. Kang Adi. Boleh, boleh. Nah, ini jika ada Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, mau menyampaikan sesuatu, boleh nih ya kepada Dr. Misno Mhm. nih. Ini langsung pakarnya ini ya, Hmm. pakarnya syariah. Pakar pohon kali gitu ya. Oke, gini aja Kang Adi, kita Boleh kenal ya. dulu. Kita Kalau kasih ada dulu. nih ada nih, Ini ada saya nih. deh ya, mau coba ya. Ya, Bentar. silakan. Ya, kita Boleh, boleh, kasih boleh. Siap. kita kasih ke Baik, Pak Syukur Slamet dulu untuk baik, memberikan baik. ini 2-3 menit boleh. Silakan Pak Syukur Slamet nih gimana? Ya, terima kasih. Ini sangat menarik apa yang tadi dinyatakan oleh Kang Adi. Ya, ditambah lagi dijelaskan oleh Dr. Misno. Ini perlu ditambah juga nih Kang Adi karena usahanya Kang Adi itu berhubungan sekali dengan human resource. Ini kalau saya lihat perlu ditambah event organizer syariah. Nah, itu masih Betul. langka nih. Mhm. Kenapa? Karena banyak orang-orang asing sekarang udah global yang nikah dengan orang Indonesia. Itu nanti orang-orang event organizer syariah itulah yang akan memberitahukan bagaimana dia harus hitan dulu, bagaimana mengantar ke KUA, dan bagaimana mengatur ustadz-ustadz untuk acara-acara di gedung itu. Ya, ini saya pernah mengalami ya, waktu itu di hotel. Ini kayaknya perlu event organizer syariah. Ya, Oke, saya ya, saya potong Pak Syukur nih. Kebetulan baik. tulisan saya di Jurnal Hukum Ekonomi Syariah yang dikeluarkan oleh APIC, itu kebetulan dengan anak gitu ya. Itu jurnalnya itu tentang analisis dari Islamic Wedding Organizer Syariah. Oh, udah Islamic pakai syariah. Jadi kita meneliti ada 5 wedding organizer syariah gitu. Mereka mengklaim syariah gitu ya. Nah, kita lihat juga yang syariah juga kita lihat nih benar-benar sudah syariah atau belum nih. Misalnya di wedding organizer itu misalnya dia tidak ada foto pre-wed misalnya. Kalaupun mau foto pre-wedding itu berarti ya tidak sentuhan gitu ya, karena kan belum mahram tuh. Itu yang pertama. Kemudian kedua juga nanti dalam akadnya juga harus dilihat nih, jangan sampai nanti akadnya itu nggak sah gitu ya. Kemudian nanti dalam walimahnya juga ya diusahakan tuh tidak terjadi ikhtilat tuh antara laki-laki dengan perempuan gitu. Gimana caranya ya diatur. Nah, kita lihat, itu sudah ada nih Pak Syukur nih. Mungkin kita kasih apalagi nih Pak Syukur nih selain tadi memang apa di wedding organizer. Nah, termasuk juga beberapa teman di perguruan tinggi itu mereka membuka satu prodi namanya DKV, mungkin sudah terkenal semuanya, Desain Komunikasi Visual. Itu dia spesifiknya atau konsentrasinya itu di Islamic Event Organizer. Ya betul, misalnya kita lihat, oh ini launching produk perbankan syariah, kok ada lagu-lagu apa dangdut segala gitu ya. Terus juga tadi IO-nya itu nggak syariah. Ah, ini boleh nanti Kang Adi nih. Lanjut lagi Pak Syukur, kita tanggapin dulu. Baik. Lanjut lagi Ya, selain tadi human research boleh baik, baik. ditambahkan. Mhm. Ya, karena basically ya Rasulullah sudah mengajarkan kita ya agama dan lain sebagainya itu sangat membackup sekali. Mhm. Kita sudah diajarkan believe in God Almighty. Ya Mhm. orang-orang cari ya just and civilized humanity, keadilan orang-orang cari. Ini kita sangat bisa untuk melaksanakan seperti itu. Di Mhm. unity, masalah persatuan, musyawarah, ya. Demokrasi wisely led by the wisdom of deliberation among representatives, masalah musyawarah itu diajarkan semua oleh Nabi. Mhm. Social justice for the whole of the people of Indonesia. Nah, Wih, ini keren keren. ini banyak Wah, orang-orang masih kita dibilang masih tidak sesuai ya. Harus mhm. diakui.
Ya, kamu Betul. nggak Pancasila, padahal Nabi itu sudah mengajarkan yang sangat Pancasilais. Oh Ini iya, adalah dan nanti ada politik ekonomi nih Pak Syukur nih. Saya bikin nulis tentang saya akan nulis itu, tentang menakar standar penceramah radikal gitu ya. nah, Tapi tadi ini menarik. iya betul betul. Ini tadi ada, apa, Rizda juga tadi kan ngomong gitu ya, Rizda ngatakan benar banget. Nah ini juga perlu kita tindak lanjuti, jangan cuman, tadi kesadaran itu is not enough gitu ya. Perlu kesadaran tuh perlu, we have to implement it in our life. Jadi kalau ada orang yang ada berita A, harus di-counter bahasanya, di-counter gitu ya. Jadi kalau ada bilang, "Oh ini ekonomi syariah ini ini masih banyak terjadi, ekonomi syariah itu cuman perjuangan dari orang-orang Islam yang, mungkin sampai kepada mendirikan khilafah itu masih ada Pak Syukur seperti itu. Padahal apa sih orang kita ngomongin tentang Islamic ekonomi syariah itu ekonomi yang memang menjadi rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin itu kok masih ada saja orang yang curiga. Ya kita counter lah, kita bisa ngomong, bisa, nulis gitu, bisa bikin short movie dan lain sebagainya. Itu Pak Syukur nih. Lanjut Pak Syukur. Apalagi nih dimensi lainnya nih dari yang kita bisa diskusikan? Jadi kalau sebetulnya memang semua ekonomi syariah yang kita laksanakan itu tidak lepas dari human resource yang harus kita kembangkan. Human resource development. Ya, ini secara Muslim itu sudah sangat dijelaskan. Ya. Dari sifat-sifat Nabi aja, itu sidik, amanah, tabligh, fatona, itu sudah cukup untuk kita bisa mengembangkan bisnis ini. Ya, dari kejujuran. Juga kita diajarkan adalah untuk berusaha memang. Ya. Seperti kisah-kisah sahabat Nabi ketika Abdurrahman bin Auf ya, hijrah dipersaudarakan ya kepada Sa'ad bin Rabi'ah. Tapi beliau mau diberikan harta separuh sebagian. Tapi dia menolak karena kenapa mentalnya sudah diajarkan oleh Nabi yang ketika di Mekah sudah terlatih untuk berbisnis. Justru yang diminta adalah di mana adanya pasar. Ini adalah logika-logika yang sangat menarik. Jadi Islam itu bukan mengajarkan minta kalau nggak ada dikasih seneng, bukan. Nah disinilah jadi banyak job-job yang bisa kita kembangkan. Ya kalau kita baru mau usaha ya usaha kecil-kecilan misalnya. Tapi itu nanti bisa meraih keberkahan. Jadi banyak sekali dari ide-ide Mas Adi ini nanti bisa dikembangkan ya, untuk lebih lanjut untuk usaha-usaha kecil menengah. Nah, bagaimana caranya yang jelas ya kita nanti sama-sama lah insya Allah. Itu aja yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih Pak Syukur. Ada menarik sekali, ini Kang Adi di Breton Institute kita kan akan juga membuat semacam workshop ya atau training untuk kita menyebutnya dengan HRD Syariah gitu ya. Dan bukunya itu kami sudah terbit dari 2012, kemarin terbit lagi 2018. Nah, tetapi di sana masih banyak hal juga PR. Misalnya begini, kalau di manajemen HRD itu kan 4 lah aktivitasnya minimal itu ya. 4 begini ya. Jadi dari mulai recruitment and selection, kemudian ada training and development, kemudian ada compensation and benefit, kemudian juga ada industrial relation. Nanti ada juga talent management. Nah, satu saja ketika bicara tentang recruitment and selection gitu ya, itu selalunya kalau perusahaan besar ataupun menengah, ya kecil lah ya gitu ya, biasanya mereka selalu menggunakan tes yang sifatnya itu misal kalau di beasiswa kan ada tes potensi akademik gitu ya. Nah, kita sedang mengembangkan namanya bagaimana tes psikologi syariah. Kalau tes syariahnya itu kan sudah ada gitu ya. Jadi ada tes interview syariah. Ini dalam sebuah perusahaan. Jadi ketika kita mau ngerekrut nih seorang pegawai, maka biasa di situ ada tulisannya dicari laki-laki muslim ya, kemudian bisa ditulis tidak merokok gitu kan biasanya itu. Kemudian berpenampilan islami. Itu sudah satu tanda tuh. Mungkin kalau yang dicari perempuan yang paham memakai hijab syar'i. Itu sudah syariah tuh ya. Belum lagi nanti ketika seleksinya. Nah, seleksi itu pertama dia harus paham misalnya dia harus bisa baca Al-Qur'an ya, wawasan syariahnya juga kita perlu interview. Nah, tes psikologi syariah kita ingat kan kalau kita jadi pegawai itu biasanya harus menggabungkan gambar-gambar banyak, ada kotak, ada bulat, ada ini dihitung lagi sampai ada yang ngitung dari atas ke bawah, 1 tambah 2, 6, 7, 8, 9, 10, tek, habis waktunya, ganti lagi sebelahnya lagi, sebelahnya lagi. Nah, itu yang syariah itu belum. Nah, ini kita tadi saya sebut dengan interkoneksi, kita harus kerjasama dengan juga dari prodi psikologi untuk bisa mengembangkan
tes syariah untuk proses seleksi. Di sini juga ada Kang Gugun juga nih, HRD di Baitul Ikhtiar Bogor. Mungkin bisa sharing juga nih, beliau di manajemen HRD-nya kalau nggak salah, itu di SDM-nya. Ini membantu Inais untuk beberapa yang masuk ke baik. Silakan Pak Gugun, kita kasih dulu Kang Adi nih. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukurillah Bapadu yang saya hormati dan saya muliakan, para senior, para sesepuh, terkhusus Pak Rektor nih yang alhamdulillah masih berkomitmen untuk tetap mengadakan pendidikan Islamnya gitu ya, walaupun melalui digital. Baik, perkenalkan nama saya Gugun Gunawan. Kalau asli saya dari Sukabumi. Saat ini saya salah satu mahasiswa pasca sarjana Inais juga ya. Belum selesai nih. Ayo dikit lagi. Selesai. Jadi ngegantung nih tugas saya. Nah, saya sekarang bekerja di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Memang kalau melihat dari tadi yang disampaikan oleh Coach Adi gitu ya, mengenai Brito Institute ya, salah satunya yang pengembangan UMKM, monitoring UMKM ya, mentoring UMKM, termasuk salah satunya adalah tentang mempermudah produk label halal ya tadi ya, kalau tidak salah, yang saya catat label halal. Memang kalau berbicara tentang label halal, memang kita ini bergerak di bidang pembiayaan untuk masyarakat menengah ke bawah. Salah satu yang kita akan gagas juga adalah tentang UMKM-nya, Coach, UMKM-nya. Kemarin sudah muncul tentang bagaimana kita bisa memberikan akses untuk produk halal, label halal bagi anggota-anggota kita yang memiliki usaha. Hanya saja memang terkendalanya di biayanya, Coach. Jadi banyak anggota yang akhirnya tidak mau gitu karena biayanya cukup tinggi. Mahal gitu. ya. Mahal. Nah mudah-mudahan. Berapa Kang Gugun nih sebenarnya sekarang itu kalau yang UMKM tuh halal itu daftar halal? Kalau kemarin saya kalau tidak salah dengar gitu ya, itu lebih 500.000 itu lebih lah. 500.000 itu lebih ya untuk satu produk dilabeli halal gitu. Nah akhirnya lebih memilih daripada memperbaiki packagingnya gitu ya. Dengan ya udah yang ada aja lah gitu daripada harus pasang label halal. Kalau halal gitu ya. Biaya gitu ya. Akhirnya redup lagi. Nah mudah-mudahan sih dengan adanya tadi Brito Institute gitu ya, itu bisa jadi salah satu terobosan nih ke depannya bagi para pengusaha UMKM, bagaimana bisa mengemas produknya sedemikian rupa sehingga menjadi daya tarik untuk para konsumennya. Di sisi lain saya juga sekarang difokusnya jadi di Direktorat SDM-nya, bagian HRD-nya gitu ya. Jadi usahanya agak tertinggal, bisnisnya gitu ya tertinggal. Tadinya kan saya di cabang kayak produk-produk murabahah, ijaroh gitu. Sekarang bergeser ke HRD-nya. Jadi concern-nya sekarang memang sedang pertama dari kompensasi, sedang menyusun parameter yang pas untuk kompensasi karyawan, lalu kayak semacam struktur skala upahnya kayak gitu. Dan insya Allah ini sebentar lagi juga rampung. Lalu memang yang tadi menarik ini, saya tuh yang memang dari kemarin saya berpikir, saya pengen ikut pelatihan tentang tes interview syariah, tes psikologi syariah gitu. Karena kan ketika kita perekrutan, di sisi lain label kita syariah, bagaimana caranya supaya kita tidak salah pilih orang gitu untuk masuk ke koperasi ini. Salah satunya ya yang paling banyak yang ngelamar dari Inais juga nih, Pak Dokter. Satunya gitu ya. Terdepan nih dari Inais, terdepan nih gitu ya. Nah itu sih kalau mudah-mudahan ini bisa saya bisa berlanjut nih dengan Coach Adi, dengan Pak Dokter juga mengenai tadi Brito Institute ya, supaya saya tahu apa yang bisa kita lakukan di perusahaan kita nih gitu ya. Itu sih harapannya. Kalau dari keilmuan ekonomi syariah, aduh, ampun, saya masih
belum bisa fokus nih apa yang harus saya dalami gitu ya. Karena akhirnya, tapi setidaknya kalau untuk dasar-dasar baik dari KHRD-an maupun dari bisnisnya, insya Allah. Cuman belum ini aja, lagi nyari apa ya, kayak semacam tuntutan gitu. Kalau misalkan ada tuntutan kan enak, jadi konsennya enak gitu. Ya Begitu. betul, nanti bisa gabung ya. Insya Allah siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gugun. Wah, ini luar biasa nih bisa jadi partner kita ya. Jadi coach kita nih Kang Adi ya. Jadi coach Artinya kita bisa insyaallah. bersinergi. Ya, Ya betul. Ya mungkin tadi sedikit ya. Kang Adi terkait dengan tadi Kang Gugun yang masih dalam kegalauan atau kebingungan gitu ya. Jadi biasanya expert itu minimal itu ada 2 gitu ya. Pertama adalah topik yang kita sukai gitu ya. Ini yang pertama. Berarti kita memang suka gitu. Misalnya saya suka dengan tadi misalnya pemberdayaan gitu ya. Kenapa pemberdayaan? Karena saya suka ketemu dengan orang-orang baru, ketemu dengan orang-orang yang mungkin kurang mampu gitu ya. Oh berarti saya akan fokus kepada pemberdayaan. Ya tentu saja ini ekonomi gitu ya. Tapi ada juga yang kedua. Jadi tadi yang pertama adalah memang hobi, suka, kemudian kita senang ketika satu tema topik dalam sebuah, misalnya tadi di ekonomi syariah akan banyak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang kita itu memang menjadi tuntutan tadi gitu ya. Jadi profesi. Ya kalau memang profesinya kemarin tuh di kepala cabang ya berarti memang harus fokus di manajerial gitu ya, dan itu harus dikuasai. Oke, udah selesai kepala cabangnya, berarti kita pindah lagi sekarang di manajer HRD ya, manajer SDM. Berarti ya sekarang karena tuntutannya harus betul-betul paham A to Z tentang manajemen SDM. Insya Allah kita ini Sabtu besok juga akan mengundang satu pakar di manajemen SDM Syariah, Dr. Ari Julmanan juga. Itu kita akan buat online dengan offline juga insya Allah gitu ya. Nah ini bisa nanti didalami sehingga kalau saya pesan ke teman-teman di manajer SDM itu ya hubungan industrial ya, hubungan antara pemilik manajemen dengan pegawai itu harus betul-betul berbasiskan tadi keadilan, kemudian juga ukhuwah. Ya ukhuwah di sini adalah dalam konteks persaudaraan ya. Jadi pegawai itu bukan human capital, bukan modal, tapi lebih tadi bahasa Indonesia itu kemitraan. Nah, termasuk juga bagaimana dalam kita lagi kembangkan belum ada ini yaitu Islamic Talent Management ya. Tahu kan ya kalau umpamanya tadi HRD itu kan dari mulai seleksi, dari mulai rekrutmen sampai kepada PHK ya. Tapi kemudian menjaga SDM kita itu agar betah, agar bisa konsen bekerja, agar selalu memiliki loyalitas itu di talent management. Nah, Islamic Talent Management ini juga satu topik yang belum belum banyak dibahas. Saya pernah mengisi di Yarsi sana di S2 Magister Manajemen. Ternyata wah ini keren juga nih untuk dikembangkan. Ya ini di manajemen SDM. Gitu Kang Gugun ya. Jadi satu topik dan kita multi, nggak mesti satu. Ini cuman sukanya cuma satu doang kan nggak mungkin kan, orang itu kan suka banyak. Misalnya saya suka ngomong, makanya banyakkan saya daripada Kang Adi gitu kan ya. Saya juga senang ketemu orang baru gitu. Kemudian juga saya kalau kajian itu ya karena basicnya itu Islamic law gitu ya, sama dengan Bu Dr. Neneng di sini, berarti ya saya senangnya itu gitu kan. Oh, how to maintenance people or worker gitu ya, staff gitu. Terima kasih, nanti kita ya itu Kang Adi, kita ganti ke yang lain lagi. Mungkin kita nggak Ya, usah tunjuk lah saya siapa mau nih yang mau ngomong. menanggapi Ada Pak dari Malik Pak nih. Gugun nih, boleh nih. Boleh Terkait silahkan. yang UKM ya. Ya karena emang sekarang tuh lagi seksi sekali ya Pak Gugun ya UKM ini kan. Apalagi Betul. apalagi dari PJPH juga sedang menggalakkan kampanye program halal. Ya sebenarnya dari 2021 juga sudah ada program halal gratis tuh untuk teman-teman UKM. Cuma emang kuotanya terbatas. Nah di 2022 ini belum buka lagi untuk kuota gratis bagi UKM karena emang halal ini luar biasa, emang tidak murah ya, tapi kemarin ada diperbaharui untuk biaya yang diselenggarakan oleh Mandiri, misalkan UKM mau mengajukan halal kepada BPJPH. Nah itu kalau tidak salah 600.000 ya untuk UKM yang tadinya 3 juta, nah sekarang bisa 600.000.
Nah, makanya kemarin itu ada agenda dari BPJPH bekerja sama dengan kampus, universitas, perguruan tinggi, dan juga ormas Islam. Dan kebetulan di Bretto Institute juga bekerja sama dengan insya Allah ormas Islam, Persatuan Umat Islam, karena Persatuan Umat Islam ini punya kuota 1.000 pendamping halal. Ya, jadi nanti kita akan rekrut pendamping halal yang siap terjun di menemani teman-teman UKM untuk memperoleh izin halal, baik itu secara gratis maupun yang berbayar. Ya, tentunya ya minimal UKM itu ada ke arah bahwa produk saya harus berlabel halal, karena value yang akan didapatkan itu value plusnya ya untuk halal itu kan udah jelas produknya pasti bersih, produknya pasti higienis, produknya pasti suci, produknya udah legalitasnya udah jelas gitu ya. Kalau udah memiliki sertifikasi halal itu dari segi produksinya, dari segi jenis bahan bakunya udah pasti nggak harus diuji lagi gitu, karena udah dipatuahkan MUI gitu ya. Nah, ini menjadi nilai tambah bagi para UKM dan tentunya akan menjadi nilai yang tadinya harganya murah ya pasti akan menjadi mahal karena punya nilai jual yang lebih dengan sertifikasi halal. Dan sebenarnya tidak susah sih ngurus halal itu, karena saya sendiri sertifikasinya penyelia halal. Ya, yang jelas ada emang beberapa banyak sekali dokumen-dokumen yang harus diurus oleh para UKM untuk pengajuan halal itu. Tapi insya Allah mudah-mudahan Bretto Institute di program perekrutan agent of halal atau pendamping halal, insya Allah bisa membantu teman-teman UKM yang ada di seluruh Indonesia. Ya, jadi karena skala kita nggak hanya di Kabupaten Bogor, tapi harapannya adalah seluruh Indonesia. Karena wilayah jangkauan PUI pun juga kan besar. Nah, ya walaupun sebenarnya organisasi Islam tidak hanya PUI yang dapat kuota, ada juga dari NU, ada juga dari Muhammadiyah, terus kampus-kampus yang lain. Nah, saya nggak tahu nih kampus Inais apakah dapat program itu atau tidak. Nah, Program kuliah gratis kalau Inais ya. Ada subsidi dari Madinah Foundation. karena Siap, insya Allah. jika kita sudah, kalau gambaran saya, jika kita sudah memiliki banyak pendamping halal, ya berarti kita bisa menyelenggarakan atau bisa membentuk sebuah lembaga rumah halal atau halal center, di mana tempat mencari informasi, tempat mengadu halal untuk para UKM, dan itu bisa juga ke depannya mungkin akan menjadi LSP gitu ya, LSP-nya halal. Nah, ini program besar, program yang jangka panjang sebenarnya untuk ya Inais, terus maupun dari lembaga yang lain. Nah, ini besar dan ini merupakan tujuan dari Bretto Institute karena mengkampanyekan syariah itu ya. Ya itulah ya, salah satunya adalah lewat UKM-UKM itu. Lewat UKM-UKM yang mulai dari bawah disadarkan, menyadarkan mereka, menyadarkan para pelaku UKM, udah saatnya kita ya harus bersyariah, bersertifikasi halal dan lain sebagainya. Walaupun secara sekarang ini UKM udah banyak sekali produk-produknya yang bagus, tapi masih sedikit yang memiliki label halal. Ya, dan ya mungkin Pak Gugun juga banyak sekali pendampingan di koperasinya untuk UKM-UKM, ya baik itu peminjamannya ataupun pendampingan secara secara khusus gitu ya untuk koperasinya. Nah, ini menjadi PR buat kita ya di Bretto Institute dan mudah-mudahan bisa bersinergi dengan Pak Gugun, terus Pak Siap. Sukur. Iyalah, dengan baik nanti kita buat Siap. acaranya. Yang punya satu Baitul Ikhtiar ya, baik gitu. yang punya satu tujuan, satu visi dengan kita, ayo kita bergerak bersama, saling menguatkan, karena kalau bukan kita siapa lagi. Iya, di Ya. sini ada ini juga Kang Adi nih, ada Pak Nur Khayin yang punya Jakarta Utara nih. Dia punya apa ya? Dulu tuh yang ada Jack apa gitu ya. Jadi Jack apa ya? Jack apa ya? Pak Nur Khayin boleh komentar yang Jack apa yang di Jakarta Utara itu silakan. Jackpreneur Kiai. Oh, ya. Jackpreneur. Gimana tuh Jackpreneur tuh? Bisa ini kan sedikit Ya, nggak? saya kira sama ya dengan apa yang disampaikan siapa tadi ya, Kang Adi ya.
Kang Ya, Adi. Ya, di Jakarta juga lagi seru-serunya ini, terutama apa namanya ngejar target halal ya. ya. Target halal DKI itu sekarang 5.000, 5.000 yang harus targetkan. Itu untuk Jakarta Utara, ya Jakarta Utara. Termasuk dari beberapa ormas yang sudah punya apa namanya punya lembaga halal, seperti kemarin itu PWNU menginisiasi buat halal center. Itu juga mendapatkan jatah amanat dari BPJPH untuk apa namanya sertifikasi halal. Nah, kendalanya itu kalau di UKM utamanya misalnya di produk-produk yang terkait dengan perdagingan, ini agak krusial. Perdagingan itu di pasar-pasar kita 99% itu tidak tersertifikasi. Nah, ini menjadi tantangan kita semua ya. Tidak hanya apa namanya dinas terkait misalnya KPKP dan seterusnya, tapi memang concern kita di mana pasar-pasar kita itu baik unggas maupun daging sapi dan kerbau maupun daging kambing itu mereka berjualannya belum tersertifikasi. Nah, ini kan artinya PR buat kita. Baik rumah potong hewan yang daging-daging besar itu maupun rumah potong unggas. Bahkan kita kemarin mensosialisasikan di pasar-pasar itu terutama tempat potong unggas. Nah, rata-rata tempat potong unggas ini kan teman-teman kita yang berdagang unggas itu katakanlah 20 sampai 50 ekor yang dipotong di tempat, dipotong di pasar itu ya, dipotong kemudian langsung dipesan sama orang, dibayar selesai gitu. Nah, ini kan juga perlu ini. Jadi perlu julehaknya gitu, misalnya juru sembelih halalnya. Juleha ya, juru Perlu halal. perlu TPU-nya, tempat potong unggasnya gitu. Nah, meningkat lagi ke rumah potong unggas. Nah, jadi ada beberapa di pasar itu yang memasok itu dari sekitar lingkungan pasar, yang rumah potong unggasnya juga belum tersertifikasi. Nah, ini menjadi PR kita. Sementara kalau UKM diminta misalnya dia punya produk bakso, punya produk cilok, utamanya pakai daging ayam seperti itu nggak terjangkau program sertifikasi halal karena nggak masuk. Sampai kapanpun nggak akan bisa masuk. Sementara orang yang berdagang atau yang menjual daging-daging unggas itu atau daging itu kebanyakan yang tersertifikasi itu pedagang besar yang mereka menjualnya di supermarket. Sementara harga di supermarket sama di pasar selisihnya cukup besar. Tuh. Nah, saya kira gitu sih sekitar halal ya. Oke, terima kasih Pak Nurhayin, luar biasa. Ini sama juga tesisnya ditunggu di kampus ya, coba selesai. Saya Cek kemarin pressure-nya, ditagih sama satu lagi ditagih. Gimana sih ini? Udah kesini bolak-balik kok taunya belum nggak nongol di kampus waktu ini katanya. Aduh, saya malu. Ya, oke, Kirain saya itu aja. off the record itu, off the record. Off the record. Ya, baik, terima kasih Kang Adi. Kayaknya waktunya juga sisa 6 menit lagi gitu ya. Mungkin kita kasih kesempatan audiens yang partisipan yang mau satu orang lagi untuk bertanya kali Kang Adi atau diskusi silahkan. Kita jam 9.30. Ya, yang masih penasaran, yang belum benar-benar apa sih gitu, syariah apa sih muamalah gitu ya. Boleh nih dari saja gitu kan. Ya, nanti kita kalau nanti tadi agak sedikit mengarah ke halal food dan sebagainya gitu ya. Nanti ada halal fashion juga, ada
halal mungkin apa gitu ya, banyak sekali halal airport tadi ada juga. Nah, tadi saya juga ada rekanan di UTM Johor Bahru, beliau Dr. Aminuddin Ihsan, beliau pakar di bidang fikih science, dan saya sudah bicara juga, siap juga mau join untuk jadi speaker kita insyaallah. Dr. Aminuddin Ihsan beliau pakar sekarang sedang membuat produk untuk memang tadi terutama di teknologi agar tadi yang sesuatu yang najis gitu bagaimana menggantikannya. Kalau itu kan biasa pakai debu gitu ya. Nah, sekarang cari debu kan itu susah gitu. Mereka membuat satu formula untuk menggantikan debu sebagai penghilang najis. Misalnya kan ada satu kontainer yang dia bawa mungkin daging yang najis gitu ya, daging yang tidak halal gitu kan. Nah, itu gimana caranya tuh biar mungkin dipakai yang lainnya lagi, kan perlu dibersihkan, termasuk juga tangan kita, mungkin tangan ketika nyentuh ini dan sebagainya. Nah, itu kan perlu diinikan juga. Nah, itu nanti kita bisa diskusi, termasuk juga kalau belajar halal ini kan biasanya Malaysia dengan Singapura ini cukup berhasil gitu ya. Nanti jadi kalau kita membuat khusus webinar tentang halal, nanti kita undang dari sana gitu biar mereka bisa tahu, oh ternyata penting nih, apakah di sana juga bayar atau tidak gitu ya. Nah, seperti apa di sini. Nah, kalau kebetulan di Inais ini kan pemiliknya itu ada salah satunya adalah Pak Haryadi Sukamdhani. Ya, beliau itu sebenarnya salah satu pakar beliau ketua asosiasi di Perhotelan Indonesia, pariwisata, dan juga pakar di BPJPH. Ya, kalau kita undang beliau itu sangat mudah sekali, dan beliau sempat ngomong gitu ya, sempat bicara bahwa ya memang industri ini agak sedikit kesulitan dalam penerapan halal, dari mulai mungkin tadi biaya untuk UMKM, yang kedua juga dari mekanisme halalnya itu agak-agak ribet gitu ya, sehingga kemudian bahkan beliau mengatakan untuk mensertifikasi seluruh produk yang ada di Indonesia itu membutuhkan sampai 100 tahun lebih karena begitu banyaknya produk. Nah, ini sebenarnya kita harus menggabungkan antara tadi pemilik kebijakan, kemudian juga aturan, kemudian juga coach juga, kemudian juga praktisi, dan juga tadi praktisi termasuk juga industri. Oke, terima kasih. Ada satu tadi siapa? Ada siapa nih yang di chat room? Kita jawab ininya. Bu Titi Kumiati izin bertanya, bagaimana dengan setoran pajak hukum syariahnya? Karena masih simpang siur dan banyak terjadi perdebatan soal pembayaran pajak ini. Wah. Nanti kalau kita bilang ini ceritanya panjang gitu ya Kang Adi ya, ceritanya panjang, kajian fikihnya nanti next time lah insya Allah gitu ya. Tapi secara umum karena kita tinggal di Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tadi di surat An-Nisa ayat ke-59 kita wajib taat kepada ulil amri gitu ya, kepada pemerintah, karena memang juga banyak maslahatnya. Maka ya sebaiknya ketika kita memang wajib pajak, ya kita ya harus membayar pajak. Itu yang terbaik, karena kalau kita tidak bayar juga akan ditagih, akan didenda dan lain sebagainya gitu ya. Terkait dengan pajak dalam konteks fikih, memang itu konteksnya memang dalam sebuah negara Islam di mana pajak yang membebani rakyat itu adalah bentuk kezaliman, sehingga Rasul pernah bersabda, atau la'ana Rasulullah SAW, yakni sahibal maks, ya, Rasul melaknat para pemungut pajak. Dalam konteks Indonesia tentu saja ya yang pajak yang memang memberatkan, sementara Indonesia sebagai satu modern state tidak bisa lepas, bukan tidak bisa sih, bisa dikatakan belum bisa lepas dari teori tentang bicara tentang government, bicara tentang kerajaan, bicara tentang pajak, bicara tentang negara, ya pasti bicara tentang pajak, karena model ekonomi ke negara sekarang ini memang ya negara plus pajak, tidak bisa dipisahkan. Jadi ya bayar pajak gitu ya, sesuai dengan menjadi sebagai warga negara yang baik, perkara syar'inya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara teori tadi ada beberapa pajak memang yang diharamkan di dalam Islam gitu ya, terutama nanti pajak yang memang menzolimi ya, membebani rakyat gitu ya, terutama ini yang membebani itu biasanya kan kelas menengah gitu ya. Kalau ke kelas bawah itu kan nggak tahu ya, sama juga misalnya seperti BPJS. BPJS itu untuk orang atas nggak ada masalah, untuk orang bawah karena gratis juga nggak masalah. Biasanya yang tengah-tengah ini, yang pendapatannya tanggung biasanya gitu ya. Nah ini, ya jadi saran saya seperti itu, ketika ditanya ya lebih baik kita ya bayar pajak gitu ya, bayar pajak sebagai warga negara yang baik
gitu. Perkara tadi ada beberapa permasalahan dalam fikih Islam, ya kita kaji kembali, kemudian kita lihat juga konteks dari riwayat tersebut. Jadi kita juga tetap adil. Saya pernah di YouTube saya sudah saya pernah bahas tentang pajak tuh sebenarnya itu panjang lebar dengan seorang pegawai pajak dari Sumatera Barat itu. Saya agak-agak kesal juga. Jadi gini maksud saya itu, oke, kita sebagai warga negara yang baik itu kita bayar pajak, tetapi kemudian jangan sampai kita itu mereinterpretasi, kita menafsirkan secara tidak tepat ayat dan hadis gitu ya. Misalnya dia memahami tadi hadis tentang la'ana Rasulullah SAW sahibal baks itu dengan para preman pasar gitu ya, atau mungkin para pungli gitu ya. Itu kan sebenarnya nggak tepat juga, tidak seperti itu juga gitu ya. Jadi ya pertengahan lah, dan kuncinya adalah belajar, belajar, dan belajar. Terima kasih Kang Adi, itu aja. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di malam hari ini. Tidak terasa waktu sudah mau hampir habis kita diskusi Sudah ya. habis Kang Adi, tinggal 1 jam waktu yang kita tentukan, dan ternyata sudah melebihi batas waktu, dan ini spesial karena di hari pertama mengenalkan Breta Institute kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi dan bisa terus mengkampanyekan syariah, gitu ya. Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang disampaikan oleh Pak Dokter di malam hari ini, dan saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata yang terucap, dan tetap kita bersinergi, berkolaborasi. Yang siap bersinergi dan siap berkolaborasi kita tunggu, dan kita ramaikan dunia bisnis Islam. Oke, Pak Dokter. Terima kasih, sama-sama. Oke, Silakan ditutup. saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Mbak Sep, Adam, Mutakin juga semuanya izin ya, saya matikan. Tadi saya baru gabung. Ya, nggak apa-apa. Nanti komunikasi lagi. Pak Malik tadi tentang Abu Yusuf, tentang Doriba dengan Kharaj, kita akan bahas next time insya Allah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.